Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Seperti biasa di hari Rabu kita mengadakan acara live trading yang mana kita nanti akan membedah market secara analisa teknikal yang akan disampaikan oleh Ardiansyah. Apakah di malam hari ini kita bisa menangkap peluang, entah itu di instrumen forex ataupun di komoditas atau di indeks saham. Nah, pokoknya peluangnya banyak banget untuk malam hari ini dan kami mengharapkan Anda memilih salah satu atau salah dua atau mungkin instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Jadi tidak semuanya Anda open posisikan semuanya atau pending order semuanya. Jadi pilih sekiranya instrumen yang terbiasa Anda transaksikan dan pastinya Anda akan tahu karakter dari instrumen tersebut. Bersama saya Rudi Oktrianto yang akan memandu acara pada malam hari di live trading di hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi yang perlu kita perhatikan. Cuman sebelum kita menuju ke data ekonomi yang yang akan dirilis di malam hari ini. Kebetulan di bulan ini, di bulan Januari, GK Invest lagi ada promo, ini khusus bagi Anda yang terbiasa bertransaksi dan menyimpan posisi dalam waktu beberapa hari karena ingin memaksimalkan profit, misalnya seperti itu. Nah, kebetulan di GK Invest lagi ada promo, yaitu free swap atau bebas biaya menginap. Nah, ini cocok sekali bagi Anda yang suka bertransaksi dan menyimpan posisi dalam beberapa hari untuk memaksimalkan profit. Plus ditambah fasilitas bebas biaya menginap. Jadi Anda tidak akan dikenakan tambahan biaya menginap asalkan Anda masuk minimal $500 atau 5 juta rupiah, Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, itu saya rasa cukup menarik sekali karena kalau kita transaksi menyimpan posisi dalam beberapa hari, nah biasanya ada tambahan biaya menginap tuh. Nah, itu biasanya tambahan biaya menginap kalau kita hitung-hitung per bulan itu kita rasa juga mengurangi profit yang sudah kita dapatkan. Nah, supaya profit Anda tidak berkurang gara-gara biaya menginap, Anda bisa membuka real akun di GK Invest dengan minimal masuk $500 atau 5 juta rupiah untuk promo di bulan Januari. Nah, silahkan Anda manfaatkan promo ini. Bagaimana cara bikin akun real? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Kemudian bagi Anda yang ingin mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5, karena MetaTrader 5 ini toolsnya sangat menarik sekali. Banyak sekali tools-tools baru ataupun indikator yang ada di MetaTrader 5 juga banyak sekali. Ataupun kalau misalnya Anda punya indikator yang berbasis MetaTrader 5 atau EA, robot trading atau automatic trading yang berbasis MetaTrader 5, silahkan Anda mencoba di demo akun MetaTrader 5 GK Invest. Dicoba dulu di demo akun, kalau dirasa mungkin cocok baru bikin real akun. Nah, bagaimana cara bikin untuk demo akun, mendaftar demo akun? Silahkan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Nanti akan dipandu caranya bikin real akun. Kemudian Anda juga bisa ikut program edukasi. Anda juga bisa ikut live trading yang diadakan oleh GK Invest Cabang Semarang. Nah, cukup menarik sekali. Oke, untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi yang akan dirilis di hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Nanti jam 20.30 ada indeks harga konsumen yang mana atau inflasi konsumen ya, atau inflasi konsumen ini merupakan data ekonomi dari sekian banyak data ekonomi yang digunakan oleh Bank Sentral Amerika atau The Fed untuk menentukan kebijakan moneter. Nah, ini cukup penting sekali karena
indeks harga konsumen ini atau inflasi konsumen ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi pengaruhnya cukup tinggi terhadap pergerakan khususnya mata uang US dollar. Dan di indeks saham juga berpengaruh di Dow Jones, S&P 500 maupun di Nasdaq. Nah, untuk IHK atau indeks harga konsumen atau inflasi konsumen untuk malam hari ini diprediksi masih sama. Untuk bulanan ya, untuk bulanan masih sama dari laporan bulan kemarin sekitar 0,5% diperkirakan untuk laporan bulan ini dilaporkan nanti malam itu masih sama 0,5%. Sedangkan untuk yang tahunan itu mengalami kenaikan dari 4,9% ke 5,4%. Nah, ini jadi sorotan pelaku pasar dari seluruh dunia karena inflasi konsumen di Amerika ini masih tinggi ya, masih naik. Nah, cuman dari kebijakan Bank Sentral Amerika yang saat ini masih dipimpin oleh Gubernur Bank Sentral Jerome Powell mengatakan untuk inflasi akan segera ditangani. Jadi maksudnya ditangani itu dikendalikan supaya kenaikannya atau laju kenaikannya tidak terlalu tinggi atau mungkin tidak terlalu cepat dan kemungkinan akan melakukan langkah-langkah preventif dalam bentuk kebijakan moneter supaya inflasi ini bisa ditekan atau diturunkan. Karena target inflasi di Bank Sentral Amerika itu sekitar 2%. Nah, seperti itu. Nah, untuk kemarin Gubernur Bank Sentral Amerika, Jerome Powell, itu juga memberikan testimoninya di Komite Perbankan ya. Tadi malam. Nah, tadi malam. Jadi membuat harga dolar Amerika atau uang dolar Amerika mengalami pelemahan ya, naik turun ya, fluktuatif. Nah, dan direspon dengan sempat naik turun, cuman untuk endingnya mengalami pelemahan dan direspon oleh pasangan mata uang yang menjadi lawan dari USD, pound sterling, euro, kemudian ada Aussie, ada yen Jepang itu mengalami penguatan. Yang semula pembicaraannya sang gubernur di hadapan Komite Perbankan ini bernada hawkish, berbalik jadi bernada dovish. Nah, seperti itu. Jadi membuat harga emas sempat tadi malam sempat naik sampai di level 1823 troy ounce. Saat ini untuk USD emas masih bergerak di level 1817 troy ounce. Sedangkan crude oil malam hari ini bergerak di level 81,86 dolar per barel. Selain IHK, indeks harga konsumen yang nanti malam akan dirilis, juga ada stok cadangan minyak mentah akan dilaporkan oleh EIA, Energi Informasi Administrasi. Minggu kemarin, laporan EIA mengenai stok cadangan minyak mentah di Amerika sejumlah minus 2.144.000. Prediksi untuk malam hari ini, saya kutip dari investing.com, diprediksi kemungkinan ada tambahan stok sejumlah minus 1.904.000 barel. Jadi kemungkinan ada tambahan stok sekitar 200.000 ya, 240.000 sekitar itu untuk tambahan stok. Cuman untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 22:30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena crude oil itu masih menanjak naik, bahkan untuk perdagangan hari ini pun juga sudah menginjakkan level di harga tertinggi di 81,96 dolar per barel. Jadi sekarang masih running di 80,80. Jadi masih running mendekati harga tertinggi. Oke, mungkin kita langsung saja terhubung dengan Ardiansah. Karena sudah. Halo bro, gimana kabarnya malam hari ini bro? Halo Pak, ya Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Masih di Bandung nih ya? Masih Pak, ini lagi di Bandung. Oke, di Bandung. Oke deh.
Mungkin kita langsung aja bahas mengenai beberapa instrumen, bro, untuk malam hari ini kita live trading. Soalnya semalam itu harga emas juga naiknya cuman lumayan cukup tinggi sekali Ya, lumayan lumayan. setelah ya pasca pidato sang gubernur Bank Sentral Amerika. Oke, bro, silakan untuk diteruskan untuk kita menyimak analisa teknikal untuk malam hari ini. Apakah bisa ada peluang bisa kita tangkap malam hari ini atau mungkin besok di sesi Asia besok pagi. Oh ya Pak. Ya. Ya oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini seperti biasa kita live trading bersama GK Invest cabang Semarang. Seperti biasa, nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Jadi seperti biasa, komentar. Disable. Halo Pak, nggak bisa share screen kayaknya nih. Oh iya, sebentar, sebentar, bro. Saya uh, ke share screen dulu ya sebentar. Ya, jadi seperti itu. Nanti coba kita lihat juga terutama di Sudah, bro? Sudah ini. bisa? eh, oh ya, udah Pak. Oke, Oke, sip. udah Pak Rudi. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita perhatikan, Screen dulu ya sebentar. udah Pak ya? Oke, sudah, bro. Sudah, bro. Silakan. Ya, kita lanjut. Jadi seperti biasa, coba kita lihat dulu di indeks dolarnya. Nah, kalau kita perhatikan indeks dolarnya sebenarnya ini masih cenderung mengalami pelemahan untuk indeks dolarnya sebenarnya. Kalau kita perhatikan ini masih mengejar area sebenarnya di 95.100 target dari indeks dolarnya kalau kita perhatikan ini. Sekarang ini indeks dolarnya berada di area support daily-nya sebenarnya. Tinggal kuncinya nanti tinggal kita lihat break dari ini 9554 berarti target selanjutnya itu ke 95.100. Nah, ini tinggal kita lihat nanti. Ini yang pola kemarin coba saya hapus dulu. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Harga ini dulu 95.100, habis itu naik lagi ke 95.900, habis itu menuju ke ini area 9471. Karena mengejar area monthly-nya sebenarnya ini untuk di indeks dolarnya di 94.600. Makanya kemungkinan besar cenderung di bulan depan itu mulai dari pertengahan bulan ini minggu depan kemungkinan besar itu kita fokusnya di kayak di Euro USD, Pound Sterling itu kita fokus ngebuy yang berlawanan dengan indeks dolarnya. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya untuk indeks dolarnya kalau kita perhatikan. Nah, ini yang kita lihat, coba lihat di Meta 5 GK. Ya, arti sama, berarti kan targetnya ke harga area ini selanjutnya. Berarti tinggal kita lihat break dari bottom sebelumnya di 95.50. Nah, kemungkinan besar itu areanya seperti ini. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu kita mulai dari gold aja ya dulu. Gold ini kan sempat kemarin, ya ini yang menarik dari posisi gold kita kemarin. Kemarin waktu di Novan Perel di Jumat kemarin kan kita pertamanya itu kan kena stop loss, baru kita OP kembali. Ini lumayan kita profit ini. Apalagi kemarin yang sempat ada posisi di 1788 kalau nggak salah, ada yang kemarin di 1788. Ini TP-nya sebenarnya udah kejemput semua. Yang punya posisi kemarin di 18.00, di 18.04 yang target-target kemarin.
Jadi seperti biasa sebenarnya ini posisi gold ini masih cenderung mengalami penguatan untuk goldnya. Kalau kita perhatikan goldnya sebenarnya ini masih mengejar ke area 1827 untuk goldnya. Ini seperti ini. Coba saya hapus aja dulu untuk posisi goldnya supaya lebih jelas saja. Nah, seperti ini sebenarnya goalnya. Sebenarnya kondisi goal sebenarnya sekarang ini dalam posisi sideways ya. Kalau kita perhatikan sideways di time frame daily-nya, jadi kemungkinan besar masih berada di area ini. Nah, dan kalau kita perhatikan ini sebenarnya ini area resistennya sebenarnya ini kuncinya ini untuk break areanya. Nah, ini sebenarnya area untuk, jadi kemungkinan besar ya cuman marketnya bolak-balik di area ini. Ini bisa juga sampai marketnya cuman sampai di sini, targetnya ke sini. Habis itu balik lagi ke harga ini. Ini tinggal kita lihat aja dulu untuk posisi goldnya. Kalau kita perhatikan. Sekarang sebenarnya ini udah ada di area resistennya sih sebenarnya goldnya. Nah ini kemungkinan besar target selanjutnya untuk goldnya ini ke 18. Sekarang di 18.16. Targetnya ini ke ini 18.10 kalau kita perhatikan. Nah, jadi kemungkinan besar goldnya ke area ini. Ini untuk malam ini kalau kita perhatikan target selanjut untuk goldnya. Coba saya buatkan dulu untuk area entry-nya. Nanti coba saya buatkan dua opsi untuk di goldnya ya. Jadi untuk goldnya ini bisa kita manfaatkan. Coba kita malam ini scalping di goldnya. Di area ini coba kita manfaatkan ini. Ada sebenarnya dua opsinya untuk malam ini untuk di goldnya. Akan coba saya buatkan. Kita pakai RR1 banding 1 aja. Sell stop. Gold. Pas 14 poin TP di 18 SL di 18 poin 500. Nah, ini coba kita manfaatkan untuk posisi goldnya. Ini opsi pertamanya untuk posisi goldnya ya. Atau kita manfaatkan, saya lihat dulu angkanya. Opsi kedua. Hmm. 18.23.200 TP di 18.27.500 SL di 27, berarti targetnya ke sini. Karena kalau kita perhatikan sebenarnya golnya ini pergerakannya nggak terlalu besar ya. Jadi harap hati-hati aja.
Jadi opsi keduanya itu buy stop. Kalau misalkan kembali ke harga ini. Jika kembali ke harga apa top di hari inilah kalau kita nggak salah. Nah ini area ini nih. Kembali ke harga area ini nih berarti kita siap-siap untuk posisi buy di 1823.200. Targetnya itu sebenarnya 1824. Jadi kemungkinan besar malam ini cuma kita scalping kalau kita perhatikan karena agak berisiko kalau kita transaksi di atas range 50-an pips. Karena kalau kita perhatikan masih bergerak di area ini sebenarnya untuk posisi goldnya. Nah, ini kalau kita perhatikan masih di area ini sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan ini kita cenderung menunggu selnya aja. Kemungkinan besar nyentuh selnya ini di 18.14.500. Targetnya di 18.10.00. Kalau ngelihatnya cenderungnya ke harga area ini nih. Nah, terjauhnya itu kemungkinan besar ke harga ini 18.06. Jadi ini TP1 ini TP2 gold. Nah, tinggal kita lihat nanti untuk goldnya. Kemungkinan besar ini masih cenderung melemah sebenarnya. 18.15.800 bisa, tapi saya kita nyarinya yang lebih amannya aja, yang lebih pastinya, jadi kita taruh di 18.14 saja. Nah, ini break area ini nih. Kenapa kita nge-sell di sini? Kalau kita belajar pola candlestick ini ada candle yang lumayan bagus polanya. Jadi kemungkinan besar juga polanya hampir sama. Ini. Nanti di polanya seperti ini di sini juga. Untuk posisi goldnya. Nah ini TP1, TP2. Jadi kemungkinan besar dulu ke area ini. Habis itu kembali lagi ke harga ini. Atau area ini. Baru balik lagi ke area ini. Ini area-area untuk pemantulannya aja. Jadi kalau mau yang menunggu posisi buy, tunggu di area ini nantinya. Di 18.10 atau di 18.06 untuk area posisi buy-nya. Tapi kemungkinan besar malam ini nggak dapat sih kalau kita perhatikan. Dan kemungkinan besar kita fokus di posisi sell-nya aja. Jadi yang tadi sudah dibuat, dicatat aja, nanti dilihat di poin keberapa yang nyentuh, di buy stop atau di sell stop-nya untuk posisi gold-nya. Jadi seperti itu untuk di gold-nya. Nah, ini. Nah, kalau untuk sekarang hati-hati transaksi ini bukan area untuk open posisi area ini. Agak berisiko di area ini. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu goldnya. USD Japan Yen. USD Japan Yen ini sudah ada masuk ya di harganya. Yang pasang sell stop kemarin berarti udah dapat ya harganya ini untuk eh, apa di daily-nya ini. Ini coba saya buatkan kembali untuk di saya ubah dulu. Kita buat entry yang baru. Jadi sebenarnya masih sama pola yang kemarin ya untuk ini. Cuman saya buatkan yang 18.20 kita ambil stop loss 60. Jadi masih sama yang kemarin. Jadi USD Japan Yen, USD JPY.
JPSL di harga 115.200, TP SL di 115.900, TP1 di ini agak lumayan sih ini targetnya, makanya dicatat aja ini. Poin 13.0. Nah, ini untuk di posisi USD Japan Yen-nya 900. TP2-nya kita taruh di nah. Nah, ini untuk opsi di USD Japan Yen-nya. Ini tinggal kita lihat aja nanti di nyentuh harga. Sekarang di harga 115.38, nyentuh di harga sebentar, di kemungkinan besar ini di sesi pembukaan atau di sekitar jam 9, kemungkinan besar ini kena harganya di 115.200. Ini kita pasang pending order aja. Sell stop 290 13.300 ini kita pasang. Kita ada posisi sell stop di pound sterling yen-nya. Menarik ini untuk pound sterling apa di USD Japan yen-nya. Ini kalau kita perhatikan USD Japan yen-nya ini menarik nanti di area ini. Bisa kita manfaatkan. Targetnya lumayan sih ini untuk. Nah, ini apalagi kalau kita perhatikan ini masih di area trend line-nya sebenarnya. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini. Jadi kemungkinan besar di sini dulu, di ini baru ke area ini. Ini lanjut, nah, baru ke area ini. Ya, seperti ini kemungkinan besar. Untuk di USD Japan Yen-nya. Nah, ini. Stop loss-nya di 115.900. Nah, kenapa kita taruh di sini? Karena kalau kita perhatikan, kalau udah keluar dari garis trend line-nya seperti ini kan, kemungkinan besar ke harga ini lagi. Harga top sebelumnya. Nah, ini. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Nah, itulah fungsinya dari stop loss di area ini. Oke, kita lanjut. Euro USD. Euro USD ini udah kita buat kemarin ya untuk Euro USD-nya juga. Nah, kita pasang area buy limitnya di sini di 1.1278 yang kita buat. Cuman nggak nyampe ya, cuman sampai di 1284. Kurang sekitar 6 pips harga area buy limit kita untuk harga ini. Targetnya udah kecapai nih ya TP1 ya kalau kita perhatikan ini. Nah, ini target selanjutnya untuk di Euro Japan yen-nya, apa Euro USD-nya. Nah, ini. Berarti Euro USD-nya ini masih mengejar di 1445. Nah, kalau kita perhatikan ini Euro USD-nya ini kan tinggal kita lihat aja. Karena area sideways-nya ini Euro USD-nya cuma di area ini. Ini tinggal kita lihat aja di break ini.
break 13.84, sekarang di 13.62, break ini berarti wah targetnya lumayan jauh nih juga. Berarti kan. Nah, ini targetnya. Cuman masih di area SDS kalau kita perhatikan. Nah, polanya seperti ini nih. Coba kita buatkan ya untuk di ini. Saya buatkan ulang untuk Euro USD-nya. 14. Ini targetnya. Coba kita buat ulang aja dulu. Empat 14.17, 14.56. Nah ini berarti kan saya tandai aja untuk area TP-nya ya. Hmm. Untuk posisi buy-nya di 13.78 berarti. Nah, harga inilah. Ini stop loss di area ini. Saya buatkan 2 TP aja 14.95. Area buy stop-nya ada. Nah, ini tinggal kita lihat nanti untuk di Euro USD-nya. Jadi masih sama polanya, kita masih mengikuti tren yang kita buat kemarin. Jadi USD buy stop 1.3 37.780 1.30 1.1380. Kalau ini baik di harga 1.1370, TP1 di 1.4450, TP2 di 1.1500. Nah, ini untuk di Euro USD-nya. Euro USD-nya kita masih fokus untuk posisi buy. Euro USD-nya ini menarik juga kalau kita perhatikan dari sisi ini. Ini tinggal kita lihat aja ini break. Lumayan besar volumenya nanti break harga ini di area yang kita buat tadi.
di harga 13.77, lumayan besar nanti volume kenaikannya ini. Tinggal kita menunggu aja. Tiga belas kosong delapan pasang nih. Pending order, buy stop 13.78, 13 kosong 1445 kosong. Nah, coba kita ambil di TP1 aja. Nah, ini jadi kita ada dua posisi ya. Ini di Euro USD dan USD Japan Yen. Satu buy stop, satu sell stop. Oke, kita lanjut. Coba kita random dulu. Coba kita perhatikan dulu di crude oil-nya. Crude oil ini menarik kalau kita perhatikan. Karena sebenarnya crude oil ini masih cenderung mengalami penguatan. Kalau kita lihat. Untuk penurunannya sih untuk di crude oilnya ini jika di harga low tadi di 18 kembali ke harga 18.05 ini berarti kembali ke masih ke area ini kalau kita perhatikan ke 80.00. Cuman kalau kita perhatikan ini sebenarnya ini targetnya masih ke harga ini. Nah ini target selanjutnya sebenarnya. Jadi ini seperti ini untuk crude oilnya kita perkecil dulu. Nah, grafiknya agak susah diperkecil ini. Nah, karena sebenarnya ini crude oilnya masih cenderung ke harga 8400 sebenarnya yang target selanjutnya untuk crude oilnya. Nah ini CLR fokus buy di harga 8200, T1 di 8300, TP2 di 8400, SL di 80.85. Nah ini untuk crude oilnya. Kalau kita perhatikan ini cenderung masih mengalami penguatan sebenarnya ini. Tapi paling amannya sih tinggal kita menunggu di area di harga tertinggi hari ini. Tunggu di area ini. Nah ini untuk area TP-nya. Kalau kita perhatikan ini masih cenderung mengalami penguatan sih. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu untuk crude oil-nya kita fokus untuk posisi buy-nya. Coba kita lihat di USD Kanada. Nah, ini yang menarik USD Kanada ini. Kalau yang sempat posisi sell kemarin USD Kanada ini udah nyentuh semua sih sebenarnya. Di area sell-nya Kena TP semuanya bro ya? Belum? Ya, yang sempat posisi USD Kanada. Ini masih menuju area ini sebenarnya. Oh, menuju ke take profit ya bro ya? Ya Pak, masih Ah, lanjut ini. bro ini yang di YouTube ada pertanyaan nih dari Sakta apa ya namanya Sakta Indonesia. Tanya untuk analisa S&P 500 sama Nasdaq. Ini Oh kayaknya ya, pakai.
Kayaknya penggemar penggemar indeks saham nih. Soalnya kemarin kita analisa indeks saham kayaknya dapat ya Oh iya Pak. profit-profit. Oh ya ini Pak Saka Indonesia ya. Pak Sakta, Sakta Indonesia. Nanti S&P sama Nasdaq-nya bro, jangan lupa. Setelah ini ya. Oh iya Pak. Harus setelah ini. Jadi seperti itu ya untuk USD Kanadanya. USD Kanadanya ini masih cenderung ke harga area ini yang kita buat. Jadi kemungkinan besar ke koreksi dulu kalau kita perhatikan ke area ini. Jadi kita masih fokus ke area ini. Nah ini. Jadi polanya masih sama dengan yang kemarin. Masih lanjutan sebenarnya. Jadi yang punya posisi masih hold posisi USD Kanadanya ini tinggal stop loss-nya ada jasa sebenarnya yang dipindahkan ke area ini, area sell stop sell-nya tinggal dipindahkan. Jadi yang mau open posisi lagi tunggu di area ini untuk sell limitnya. Ini untuk sell area sell limitnya. Ini. Nah ini untuk area sell limit di USD Kanada. Nah, jadi yang kemarin ini yang masih lanjutan yang kemarin tinggal kita pindah-pindahkan aja. Ya, kemungkinan besar polanya seperti ini. Masih seperti ini. Ini juga masih dalam trennya kalau kita perhatikan. Ya, jadi kemungkinan besar koreksi dulu karena ini nih 12,9 1,25900 atau paling terjauhnya di 1,26 200-an untuk posisi selnya. Jadi bisa ke area ini juga. Jadi dua opsinya, tinggal dilihat aja. Kemungkinan besar polanya seperti ini. Oke, jadi seperti itu USD Kanadanya. USD Kanadanya masih kita fokus sell ya, masih sesuai dengan analisa yang kemarin. Jadi yang punya posisi tinggal di trailing aja stop loss-nya ke area sell-nya kemarin. Kalau yang masih hold posisi USD Kanadanya. Tapi yang mau open posisi kembali tinggal nunggu di area ini nih. Saya catat buatkan aja ya. Ini area USD di 1,2630 di 1,25900 SL di 1,26 P1 di 1,225 TP2 di 1,24250. Nah ini untuk USD Kanadanya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ini juga ada yang bertanya Pak Talib, EUR/GBP. Tapi kita ke S&P dulu sama Nasdaq-nya untuk jawab pertanyaan dari Pak Saka. S&P. S&P ini udah kita buat kemarin ya, S&P-nya ini. Kalau ada yang sempat ngikutin kemarin, nah ini targetnya sebenarnya udah kena TP sih nih. Yang kita buat kan kemarin kita buatkan dua opsi ya. Yang kalau masih sempat bisa dilihat video sebelumnya. Jadi kita kemarin ada dua opsi, opsi buy stop di area ini atau sell stop di area ini. Yang kena itu kan sell stopnya. Targetnya ini di 46. Ini sesuai dengan target, cuma nyampe di take profit kita habis itu balik lagi ke harga ini. Di harga sekarang 47.
20. Nah, untuk kalau kita perhatikan di S&P-nya ini masih sama sih sebenarnya polanya. Kemungkinan besar dulu polanya kembali lagi ke harga ini. Kalau kita hapus aja dulu yang kemarin ya. Nah, ini. Kalau kita perhatikan kemungkinan besar bermain dulu di area ini. Kenapa seperti ini? Sebenarnya ini sudah di area kalau kita menggunakan Fibonacci-nya sebenarnya udah di area 60% ini pas kalau kita perhatikan. Jadi kemungkinan besar dulu koreksi di area ini kalau kita lihat. Coba kita lihat di ini paling ke harga ini dulu untuk di Nasdaq-nya, S&P 500-nya. Nah, ini ke harga ini dulu. Jadi nanti tinggal kita lihat aja untuk di area ini. Masih bisa kembali ke harga ini. Jadi polanya seperti ini. Untuk posisi buy-nya masih sama juga polanya sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan buy stop atau sell stop. Jadi kalau kita perhatikan ini lebih cenderung kemungkinan besar koreksi dulu kalau kita lihat. Lebih amannya kita ambil ini aja. Ini kita pasang sell nanti di area ini. Stop loss-nya di area ini. TP-nya ini. Karena perlu diingat juga biasanya di awal tahun itu biasanya marketnya masih bolak-balik ya, masih sideways. Kemungkinan nanti tuh market mulai kelihatan polanya trennya itu di bulan-bulan 3 atau di bulan 4 masuk di musim panas biasanya di bulan 4, bulan 3, bulan 4. Jadi jangan terlalu paksakan transaksi di awal tahun seperti ini. Nah ini seperti ini untuk di S&P 500-nya. Jadi kita manfaatkan seperti ini. Sell di harga 47050. TP di 4684. Karena ya seperti itu sih. Biasanya kalau di awal tahun itu risk rewardnya yang bisa kita manfaatkan itu biasanya kecenderungan 1:1, agak berisiko kalau kita manfaatkan dengan rasio 1:2 biasanya. SL di 47.350. 35. Jadi ini seperti ini untuk S&P-nya. Ini kalau kita lihat RR-nya ini ya 1:2, 1:1. 47. Nanti tinggal kita lihat aja nanti pergerakannya. Kalau break dari ini sih berarti masih mengejar ke harga area ini di 4640. Tapi kita lebih cari amannya aja untuk kalau misalkan memang nyentuh untuk area sell-nya ini, kita ATP aja di 4684. Karena takutnya masih area pergerakannya cuman di area ini yang saya blok nih, 4684, 4720, cuman di area ini. Jadi harap hati-hati untuk di S&P 500-nya. Jadi S&P-nya kita masih fokus posisi sell. Lanjut di Nasdaq, Nasdaq sama. Nasdaq Nasdaq ini kalau kita perhatikan, coba kita lihat dulu.
Untuk Nasdaq-nya ini kemungkinan besar kita pantau aja dulu, kemungkinan besar masih ke harga area ini untuk Nasdaq-nya. Balik ke harga ini kemungkinan besar bolak-balik lagi di area ini untuk Nasdaq-nya. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini untuk di Nasdaq. Nasdaq Nasdaq masih mengejar harga 1595.00. Nah, ini targetnya sebenarnya untuk di Nasdaq-nya. Jadi Nasdaq-nya itu masih ke area ini, Pak Saka. Jadi harap hati-hati aja. Kalau kita perhatikan juga untuk posisi buy-nya juga masih agak berisiko sih karena kita harus masang stop loss di area ini nih di 15.478. Masih agak berisiko kalau kita entry di posisi ini Nasdaq. Lebih bagusnya kita wait and see aja dulu Pak di Nasdaq-nya. Karena kalau kita perhatikan ini tinggal dikit lagi sebenarnya. Sekarang di 1586, targetnya itu di 1599. Jadi TP-nya lebih dekat daripada SL-nya, bro ya. Ya Pak, lebih dekat. Lebih dekat Jadi daripada. jadi resikonya kan lebih panjang, maksudnya kan lebih Ya, lebih panjang daripada TP-nya kan. Jadi lebih baik potensi aja lah. Nunggu di atas sekalian gitu mungkin ya. bagus Pak, lebih bagus. Nanti mungkin kemungkinan besar nanti coba kita lihat di hari Jumat ini, apakah bisa kita manfaatkan untuk posisi sell di area ini. Karena kemungkinan besar kita lihat di area-area ini nih nanti. Di hari Jumat, apakah kita bisa manfaatkan untuk posisi sell di area ini. Hmm. Untuk malam ini sampai besok kita wait and see aja dulu untuk Nasdaq-nya. Oke, kita lanjut di eh, tadi ada juga pertanyaan kalau nggak salah dari Pak Talib Euro pound sterling kayaknya belum ada. Euro. Ya, Euro pound sterling kayaknya belum, bro. Pakai yang .gk, bro. Oh iya Pak ya, Nggak bisa itu. Hmm. ada. Euro pound sterling ini kalau kita perhatikan sebenarnya agak berisiko nih. Nah, ini karena harus kita pantau sampai kalau kita lihat di weekly-nya karena ini jarang ditransaksikan di live trade-nya, coba kita lihat dulu. 83 sekarang 8330 ya. Oh, sedikit lagi nih. Coba kita lihat dulu. Kalau ini sebenarnya volumenya makin mengecil sih kalau kita perhatikan. Masih ke area ini nih. Berarti nanti kita fokus untuk posisi buy-nya di area ini nih. Kita lihat dulu. Kita lihat di weekly-nya. Kita buka dulu.
Ini harus dilihat dulu di area monthly-nya. Untuk monthly-nya, ya kita lihat dulu harga terendahnya. Delapan tiga kosong tiga 83. Oke. Sip. Berarti udah sama dengan yang tadi. 83. Tadi di harga berapa? 8314. 8314 Nah, berarti ini udah sesuai dengan yang tadi. Berarti kita pasang 8290. Nah, nah, ini bisa kita manfaatkan nanti ini untuk posisi buy-nya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan untuk area ini. Coba kita pakai grafik di ini aja. Ini SL-nya, SL. Ini buy limit. Ini TP. Jadi Yurgi BP-nya harga 0,82900 82 83410 SL di 0,82900. Ini lumayan kecil sih stop loss-nya. Ini bisa kita manfaatkan. TP di 0,83790. Nah, ini kalau kita perhatikan 837 8390 berarti di area ini nih. 83 ini. Nah, nanti polanya seperti ini nih nanti kita perhatikan. Jadi nanti siap-siap aja nanti untuk posisi buy-nya di area ini nih. Nah, ini targetnya ke sini, stop loss-nya kalau di sini. Nah, kalau kita perhatikan di TradingView kita pakai aplikasi ini berarti rasionya wah 1:6. Lumayan ini, menarik untuk ditransaksikan. Nah, tunggu di area ini. Berarti buy limit ya bro ya? Ya Pak, bagusnya buy limit di area ini. Nah, targetnya nih kayak ini. Dikit lagi. Kalau kita lihat rasionya di sini hampir 1:6. Menarik, menarik untuk Euro Japan Yen-nya. Apalagi stop loss-nya cuman sekitar kecil sih stop loss-nya nih. 140 pip itu bro. Iya. Ini dari sini nih. Buy-nya di 8314, stop loss-nya di 8290. Berarti cuman eh, berapa ya? 10, 20, 20, 25. 25 ya, 25. Nah, ini. Oh, bukan rasionya hampir 1:4. Ya, Euro Japan Yen-nya seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Jadi di Euro Japan Euro Pound Sterlingnya kita fokus nanti buy limit di sini. Jadi saya buatkan aja juga karena menarik ini. Buy limit
di 83. Berarti kalau 8314 berarti kita pasangnya di 8317 karena ada spread. Berarti di 82900, take profit di 8379. Ini. Jadi kita jangan pas pasang di 8314 ya, karena ada spread, pasang di 8317 atau di 8320 di area itu. Jadi seperti itu karena waktu juga, jadi kita rangkum aja dulu untuk goldnya ini masih harap hati-hati ya. Tunggu di area ini untuk posisi sellnya di 1814 yang tadi untuk posisi sellnya, tapi TP aja nanti di 1810 atau nanti buy-nya di 1823, targetnya itu di 1827 karena masih kemungkinan besar cuman bergerak di area ini nih untuk goldnya. Nanti mungkin besar juga kan di jam 8.30 ada berita fundamentalnya. USD Japanianya nanti manfaatkan di area ini yang kita buat. Pound sterlingnya tunggu euronya tunggu di ini 1377, break di harga high yang tadi. Crude oilnya sama, tunggu di harga ini, di harga high yang tadi. Nasdaq-nya kita wait and see aja dulu ini malam. S&P-nya siap-siap sell di area ini 4705. USD Kanadanya masih sama polanya, melanjutkan tren bearish-nya yang kemarin. Dan yang paling menarik sih ini Euro Pound Sterling, menarik ini karena stop loss-nya kecil. Bisa kita manfaatkan nanti. Untuk Pound Sterling kita skip aja dulu untuk Pound Sterling-nya. Karena paling menariknya ini masih sama sih sebenarnya. Ini untuk Pound Sterling-nya kemungkinan besar nanti di hari Jumat aja nanti kita perhatikan. Karena kalau dilihat ini kemungkinan besar koreksi dulu di area ini. Habis itu lanjut. Nanti kita manfaatkan untuk posisi buy-nya aja. Untuk pound sterlingnya. Jadi mungkin cukup sekian live trading kita. Nanti coba kita lihat di hari Jumat selanjutnya. Jadi kita malam ini kita punya posisi ada 3 di Euro USD, USD Japan Yen, dan Euro Pound Sterling. XAU nggak dipasang bro? Terlalu itu. Ya. Kalau XAU-nya paling bagusnya dipantau aja Pak ini. Pantau ya. Kalau yang mau mantau kita manfaatkan nanti di ini. Kalau bukan di setengah jam lagi coba kita perhatikan atau di close market Londonnya. Iya ya. Jam 20.30 ada indeks inflasi konsumen sih. High impact. Nah, itu kan. Ya. Tunggu di area ini yang kita buat tadi. Mungkin cukup sekian Pak Rudi. Oke, terima kasih Ardiansyah. Oke, itu teman-teman trader juga khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang. Tadi sudah disampaikan oleh Ardiansyah mengenai analisa teknikal beberapa instrumen ya. Banyak sekali, ada forex, ada komoditas, emas, crude oil, kemudian ada indeks saham, S&P 500 sama Nasdaq. Nah, ini bagi Anda, tidak harus semuanya Anda pasangi semua, entah itu pending order ataupun langsung open posisi, tapi pilih yang sekiranya instrumen trading yang terbiasa Anda transaksikan. Nah, itu akan lebih bijak lagi karena akan menjaga money management lah ya, money management. Kecuali kalau mungkin dana Anda cukup besar, nah mau Anda pasang semuanya juga silahkan, bebas ya. Tapi yang jelas untuk malam hari ini live trading seperti biasa disclaimer ya. Jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Di sini kami cuma menyajikan sifatnya lebih ke sifat edukasi. Nah, edukasi dan kita menganalisa barang-barang di market yang sedang berjalan pada sesi perdagangan Amerika malam hari ini. Nah, gitu. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton tayangan kami di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan di live trading pada malam hari ini dan mudah-mudahan juga menaikkan equity Anda. Yang jelas, tetap jaga money management dan Anda gunakan risk management dalam bertransaksi supaya equity Anda tetap terjaga dan terkontrol jika Anda salah dalam menganalisa.
Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, ketemu lagi insya Allah besok hari Jumat jam 7 malam di acara live trading bersama GKN Cabang Semarang. Oke, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.